Nah, maka saya selalu bilang sama teman-teman, atlet NPC ini jangan sesali apa yang telah hilang. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Disyukuri apa yang masih tersisa. Baik. Nah, dan manfaatkan apa yang masih tersisa itu untuk meraih prestasi dengan segala keterbatasan. Karena kita tahu bahwa atlet-atlet NPC ini kan lucu-lucu dia. Yeah. Nah, kayak Pak Roni ini kan tangan sebelah kanan tidak ada. Nah, kayak Pak Saparudin atau kami bilang Pak Kuntul nih yang perunggu ini, kaki tidak ada. Pak Alip, saudara Alip ini tangan tidak ada, kiri kanan malah. Pemirsa sahabat Inspirasi Kalimantan Barat, pada sore hari ini kita berjumpa kembali di acara Inspirasi Kalimantan Barat. Pada hari ini topik kita akan membahas tentang prestasi olahraga, di mana kita beberapa waktu lalu sudah mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional yang juga dilaksanakan di Papua seperti itu. Namun hari ini kita juga kembali mengulas tentang prestasi olahraga di tingkat Kalimantan Barat yang bisa menoreh prestasi yang luar biasa di tingkat nasional, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang prestasi Perparnas ya ke-16 yang dipusatkan di Papua, di mana di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kayong Utara, di mana kita ketahui Kayong Utara merupakan kabupaten kepulauan, di mana di sana pemerintah daerahnya melalui cabang olahraga berhasil mengirim beberapa atlet seperti itu. Dari atlet yang dikirim ada yang memperoleh medali emas, 3 medali emas. Ini luar biasa ya, prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat. Seperti apa perjalanan para atlet ini menuju ke ajang nasional tersebut, kita akan membahasnya pada sore hari ini. Sudah bersama saya ada Wakil Bupati Kayong Utara Pak Effendi Ahmad. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Baik. Dan di ujung sana juga sudah bersama kita ada Pak Roni ya, Ketua NPC Kayong Utara. Beliaulah yang membawa atlet yang bertanding di Papua. Selamat sore Pak Roni. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin sudah pulang dari Papua. Sehat Pak ya? Sehat. Semua atlet kita sehat. Sehat. Baik Pak Roni. Iya. Boleh ceritakan kepada masyarakat Kalimantan Barat Pak Roni, bagaimana proses perjuangan Pak Roni dan kawan-kawan bisa menoreh prestasi yang membanggakan bagi Kayong Utara dan juga Kalimantan Barat. Ada berapa orang atlet yang diberangkatkan kemarin Pak Roni? Itu sekitar 50 atlet. 50. Khusus dari Kalbar. Iya. Terus? Bermacam cabang. Iya. Yang diikuti waktu itu khusus Kalbar ada 6. Kita 6 cabang. Iya. Depannya. Jadi alhamdulillah sangat bersyukur pemerintah sekalbar dari khusus daerah Kabupaten Kayong Utara sangat-sangat luar biasa untuk bagi kami khusus yang di Pabel. Baik. Jadi untuk memperjuangi kawan-kawan. Baik, Kayong Utara kemarin berapa atlet Pak yang kita bawa dari sana? Ada 3. 3. Ada 3 atlet itu yang khususnya di renang. Ada yang satu alhamdulillah meraih 3 emas, yang 2-nya alhamdulillah satu-satunya perunggu. Baik. 1 perunggu. Untuk merebut itu tentunya memerlukan proses yang panjang gitu Pak. Iya, betul. Seperti apa Pak persiapan mungkin yang dilakukan oleh kawan-kawan bersama Bapak di sana? Dia dilatih. Sejak kapan tuh Pak persiapan itu? Semenjak yang dianukan dari tahun 2020-an. Baik. Dia sistemnya latih mandirian, seterusnya sampai persiapan Papenas, hitung-hitung baru diambil TC. Itu latihannya. Jadi alhamdulillah hasil kawan-kawan sudah nampak saat ini. Itu yang ikut dari Kayong Utara itu semuanya renang Pak ya? Renang, alhamdulillah renang. Boleh tahu cabang apa saja Pak yang direnang itu? Kategori yang satu, apa? yang 3 emas itu 50 punggung, 100 bebas, 50 kupu-kupu. Itu yang 3 emas. Satu. Yang satunya 50 punggung, sama satunya 50 punggung saya. Jadi sejak 3 emas, 2 perunggu.
Itu khusus Kabupaten Kayong Utara. Baik. Artinya sejak tahun 2020 ini sudah dipersiapkan ya. Ini tentunya prestasi yang diraih oleh atlet-atlet dari Kayong Utara ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Nah, Pak Wakil, seperti apa dukungan dari pemerintah daerah ya sehingga memotivasi atlet-atlet kita di sana, Pak? Silakan. Baik, saya selaku Wakil Bupati ikut terlibat dari proses awal pembentukan BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat tahun 2010, kemudian berubah menjadi National Paralympic Committee tahun 2016, bahkan Muskap Kabupaten Kayong Utara di tempat kita itu saya yang fasilitasi, dan sejak terbentuk memang saya ikut terlibat juga merekrut para atlet-atlet yang ada ini. Yang menang-menang ini adalah atlet rekrutan saya juga, sama Pak Roni, kebetulan kita masih dekat ya, baru satu kecamatan Teluk Batang, dan alhamdulillah ketika mereka mau bertanding kita kumpulkan dan kemudian kita motivasi, bahkan untuk yang terakhir Peparnas ke-16 di Papua ini saya ikut mengantar. Wah, luar biasa. Bahkan saya sampai 4 hari di sana, kemudian karena kan tugas kita di daerah juga banyak, saya duluan pulang. Namun komunikasi dengan teman-teman ini tidak putus. Hampir tiap hari kita WA, telepon untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan. Bahkan dengan kontingen ketuanya dari Kalbar kita juga selalu berkomunikasi. Berharap atlet Kayong ini berhasil untuk menyumbangkan prestasi mengharumkan nama Kalimantan Barat. Nah, saya juga kaget ya, tiba-tiba dapat telepon dari teman-teman WA bahwa atlet Kayong Utara ini alhamdulillah meraih 3 medali emas dan 2 medali perunggu. Dan ini di luar dugaan kita sebenarnya. Nah, karena itu tentu sebagai pemerintah daerah kami sangat berbangga hati. Dan langkah berikutnya kami akan melakukan pembinaan. Nah, mungkin untuk tahap awal di tahun depan kita akan menyiapkan bonus lah untuk para atlet-atlet yang berprestasi ini. Sembari tahun depan kita ada Porprov ya. Kita juga akan merekrut atlet-atlet baru yang dipersiapkan untuk Porprov. Mungkin setelah teman-teman ini mungkin capek juga ya, selama di Papua, mereka istirahat dulu. Setelah itu baru kita adakan pertemuan lagi untuk merekrut calon-calon atlet di NPC ini. Waktu pertandingan di sana, Bapak sempat nonton, Pak? Saya hanya sampai pembukaan saja. Waktu itu dibuka oleh Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin. Selesai pembukaan dari beliau, saya langsung pulang karena masih banyak tugas-tugas di daerah yang menunggu. Namun kita tetap monitor ya. Hampir setiap hari saya telepon teman-teman ini, berikan motivasi, semangat supaya bagaimana harus menang. Dan alhamdulillah tidak mengecewakan. Jadi tiga atlet ini semuanya meraih prestasi yang membanggakan lah. Dan kami sampai hadir ke Pontianak ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Kita jemput di Pontianak. Untuk selanjutnya mereka mungkin beristirahat beberapa hari di Pontianak. Setelah itu nanti akan kita tunggu kehadiran teman-teman ini di Kayong Utara. Baik, luar biasa sekali dukungan dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk para atlet-atlet yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Bahkan wakil bupatinya langsung turun ke Papua untuk mengantar para atlet. Ini sebenarnya dorongan-dorongan dan support seperti ini juga sangat diperlukan untuk para atlet, sehingga menimbulkan motivasi bagi mereka yang mungkin akan berhadapan ini, karena yang kita hadapi bukan hanya dari Kalbar, ini seluruh dari Indonesia, provinsi yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Pak Romi, nah di sana kemarin dari sehingga bisa masuk ke final itu, provinsi mana saja yang kita hadapi kemarin, Pak? Itu tergantung dia pesertanya, tidak nentu. Ya, kadang-kadang satu cabang ini ada 5 peserta. Dari mana-mana ya kan. Nanti satu cabang yang ini ada 4 peserta. Ini kan tidak nentu nih setiap cabang. Jadi ketemunya sama dia saja. Kadang bertambah, kadang berkurang. Itu pesertanya. Misalnya yang meraih medali emas misalnya 3 orang ini, provinsi mana yang berhasil kita kalahkan waktu itu? Itu dari Jawa Tengah, Kalsel,
ya kemungkinan dari provinsinya ya, dari Kaltim, ada dari kategorinya masing-masing kan ada persamaan setiap provinsi gitu. Baik. Dia kalau klasifikasinya itu yang dapat emasnya dia S10. 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 Apa tuh Pak artinya S10? Kategorinya S10 ini tunadaksa. Klasifikasinya tunadaksa. Jadi gaya beliau jadi model-model nih cacat kakinya. Ada yang gaya kecil, agak pendek. Jadi tergantung dari tunadaksanya. Kalau yang kita ikuti itu? Yang kita ini kategori apa itu? Itu dari S10, S6, S7 kategorinya. Itu ada 3 kategori. Baik. Jadi S7-nya itu sama, tidak tentu gak. Kadang kaki ada, tangan tak ada. Tergantung. Itu tunadaksa gak. Kan berbeda-beda. Sama S6. Kadang-kadang tangan pendek, kaki normal. Kan kategori sama aja. Baik. Itu saja kan. Itu tergantung semangat, keberanian. Itu saja. Yang penting kan berjuang. Baik. Luar biasa. Pada saat mengikuti pertandingan itu ada kendala Pak yang dihadapi oleh kontingen-kontingen ini Pak? Kendalanya enggak ada sih, cuman perlawannya lah. Mungkin ada strategi khusus nggak Pak yang disampaikan dari pelatih apa segala macam pada para atlet sehingga mereka ini memiliki strategi untuk memenangkan pertandingan itu? Ya tergantung cepat ya sama kecepatan ya. Istilahnya mau gaya apa ya kuncinya kecepatan, kena limitnya enggak. Ya ada jarak 50 meter gitu 50 meter, 100 meter. Itu berapa bisa untuk meraih emas itu kecepatan mereka berapa Pak? Dalam jarak 50 meter itu berapa waktu yang mereka? Itu sekitar lebih 20-an. 20 detik. 30 ke atas, 30 ke bawah. Kalau 50 meter. Kalau kecepatan. Tergantung ada 40 ke bawah. Baik. Tentunya mereka ini sebelum berangkat ke sana mereka memerlukan persiapan dari kabupaten Pak ya. Dari kabupaten kan ranahnya kan provinsi, kan provinsi yang menyiapkan fasilitas untuk keberangkatan. Baik. Jadi alhamdulillah khusus Kabupaten Kayong Utara ya tetap ada. Baik. Pak kalau selama ini Pak pendukung dari olahraga ini sendiri secara sarana dan prasarana seperti apa Pak? Yang kawan-kawan kalau dari renang tuh misalnya celana, kacamata, perlengkapan topi, ya misalnya untuk fasilitas fasilitas olahraganya juga ada Pak ya? Ada juga. Karena peralatnya tetap ada. Baik. Untuk dia berlatih hari-hari, beban, perlengkapannya beban macam mana, gimana, itu kan ada khusus pelatih yang membawanya gitu. Baik, saya ke Pak Wakil. Pak Wakil, bagaimana upaya dari pemerintah sendiri dalam mendukung mungkin secara fasilitas sarana dan prasarana untuk para atlet yang memiliki kebutuhan khusus seperti ini, Pak? Kalau yang renang ini sebenarnya sungai alam banyak. Ini rata-rata teman-teman ini kan berlatihnya di sungai alam. Nah, kita belum menyiapkan kolam renang khusus karena memang teman-teman lebih enaknya di alam. Karena kan seperti yang ada ini kan dari Kecamatan Pulau Batang, kemudian dari Kecamatan Pulau Maya. Jadi kalau kita mau bikin kolam renang di Sukadana mungkin masih agak susah. Tapi ke depan harapan kita tetap ini target beberapa tahun ke depan lah. Mudah-mudahan ada fasilitas yang memadai untuk mendukung itu. Tapi untuk sementara waktu ini teman-teman ya berlatihnya di sungai alam dan itu lebih kokoh, lebih luar biasa. Nah ini kan teman-teman atlet ini yang kita rekrut ini karena memang kita sudah tahu potensi mereka. Mereka ini hanya butuh pengembangan dan pemanduan saja. Nah kebetulan Pak Roni ini sebagai ketua NPC Kayong Utara ini dulu beliau juga mantan atlet. Mantan atlet. Jadi beliau sudah
sangat berpengalaman lah. Nah, bagaimana menjadi atlet yang baik, atlet yang berprestasi. Nah, yang paling penting ini kesungguhan. Nah, niat bahwa jiwa the winner sebagai pemenang itu harus ada di dalam hati kita. Nah, karena itu kalau saya hanya sebagai motivator untuk terus mensupport moral maupun material kepada teman-teman ini, maka salah satu langkah yang kita lakukan adalah bagaimana keberadaan kita selalu ada di hati dan di dekat mereka. Dan karena itu pada saat Peparnas kemarin kita ikut mengantar sampai ke Papua, dan pada saat mereka pulang pun kita sambut mereka di ibu kota provinsi, di Pontianak. Sebenarnya kita juga ingin menjemput ke Papua, tapi karena kondisi karena banyak kesibukan di daerah, maka juga tidak mudah. Nah, maka alhamdulillah kemarin saya menyempatkan waktu kurang lebih 4 hari di Papua bersama teman-teman, terus memotivasi mereka, tanya apa kebutuhan-kebutuhan dan kekurangan-kekurangan yang mereka harapkan dari kita. Nah, kita support, dan saya sangat senang sekali karena mereka ini rata-rata anak-anak penurut. Insya Allah patuh, terutama kepada pengurus NPC Provinsi Kalimantan Barat dan ketua kontingen yang dari Kalimantan Barat ini mudah untuk diajak berkomunikasi. Nah, ini tentu merupakan modal modal, karena tidak mudah. Kadang-kadang ada atlet itu dia pandai tapi susah untuk diajak berkomunikasi, susah untuk diberi motivasi. Yang paling penting itu di samping mereka punya kemampuan, punya skill, yang tak kalah penting itu mudah untuk diberi motivasi dan mudah diajak untuk berkomunikasi, sehingga dorongan-dorongan dari kita akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus renungan buat mereka. Bahkan beberapa atlet ini sebelum mereka bertanding, mereka WA saya, Pak Wabub mohon doanya, mudah-mudahan kami berhasil. Dan tentu sebagai orang yang percaya pada Tuhan, saya berdoa untuk mereka-mereka ini, dan alhamdulillah ketiga-tiganya mereka komunikasi berhasil. langsung ya, komunikasi langsung WA ke saya, karena saya tidak membatasi, terutama dengan adik-adik atlet ini. Bahkan saya enak manggil mereka Jack gitu kan, bahasa gaul kita lah, jadi sehingga tidak ada pembatas antara saya dan mereka, sehingga enak untuk berkomunikasi. Dan saya sudah bilang kepada mereka untuk terus bersiap untuk menghadapi Peparnas yang ke-17 yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Medan. Tahun 2024 yang akan datang atau 2025 nanti kita tinggal lihatlah bagaimana persiapan-persiapan untuk ke depan. Nah, maka setelah ini kita juga terus untuk merekrut atlet-atlet lain sehingga bisa banyak yang dari Kabupaten Kayong Utara bisa ikut Peparnas yang ke-17 yang akan datang. Jadi mereka ini Pak Roni, setelah menang ini selanjutnya kemana lagi mereka ini? Dia ke Jurnas. Ke Jurnas. Kapan itu? Belum tahu karena pusat yang menentukan. Ke Jurnas. Persiapan menuju itu bagaimana Pak? Ke Jurnas itu dia men-sharing untuk peringkat Asia. Kemungkinan Asia kalau dia level yang makin meningkat, dia bisa-bisa ke dunia. Gitu aja. Bisa levelnya ke dunia. Artinya untuk menghadapi tingkat itu tentunya persiapan juga akan semakin matang. Semakin matang. Gitu. Mungkin strategi apa yang akan Bapak mungkin terapkan kepada para atlet kita ini? Bersama mungkin yang menangani ini kan pelatih nasional mungkin. Nah, artinya mungkin Bapak juga pasti ada campur lah di situ. Ya mungkin memberi motivasi dia. Memberi motivasi dia, bahasanya kan yang sampai menghilang latihan. Kalau ada luang waktu, kesempatan, kan kalau lapang ada, itu saja. Turun ke lapangan. Karena kalau kita lama-lama tidak latihan, itu bisa jatuh lagi, turun lagi. Kan waktunya, kita bisa buang waktunya. Gitu. Jadi kapan kalau ada waktu, berlatih dulu sementara, kapan saja ya kan. Apalagi persiapan pop-up tahun depan kan dah mau mulai. Kalau nggak ada halangan, itu saja. Kalau saat ini Pak, untuk anggota dari NPC sendiri Pak, yang terlibat langsung misalnya atlet-atlet yang dibina di bawah NPC ini di Kayong Utara, berapa banyak Pak saat ini? Itu yang mau dipersiapkan tuh ya hampir 20 lebihan lah. Saat ini? Kalau yang ada, karena
buat persiapan do. Mungkin kedepannya mau dicari ini generasi yang baru supaya dapat gimana peluangannya. Jadi dibimbing. Baik. Jadi Bapak selaku ketua ini optimis kawan-kawan dari Kayong Utara bisa mewakili nasional di tingkat yang lebih tinggi tadi Bapak sampaikan. Jadi supaya kita memberi motivasi dia, memberi semangat dia, ya kan. Yang penting dia mau ikut, semangat itu aja. Kadang-kadang kan kalau kita kan nggak mau, takutnya ngapa-ngapain, kan gitu. Malum lah kalau ada daerahnya kan. Baik. Mau dirayu atau gimana, kan gitu saja. Kalau Pak Wakilnya sering ikut latihan Pak, bisa meninjau ke lokasi latihan atau seperti apa di sana? Waktu sering di Kayong. Sering. Ikut, biasa meninjau lokasi latihan, waktu latihan. Memberikan motivasi sering beliau seperti waktu masih bergabung waktu sekarang nih kan, sering. Alhamdulillah. Baik. Kalau dari Pemkab sendiri Pak, bagaimana Pak dengan kawan-kawan yang akan mengikuti kejuaraan yang lebih tinggi lagi ini? Apakah dari Pemkabnya juga optimis nih Pak? Kita bisa menjuarai mewakili Indonesia seperti itu. Kita selalu optimis saja, ya karena bagaimanapun optimisme itu penting. Nah maka saya selalu bilang sama teman-teman atlet NPC ini jangan sesali apa yang telah hilang. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Disyukuri apa yang masih tersisa. Baik. Nah, dan manfaatkan apa yang masih tersisa itu untuk meraih prestasi dengan segala keterbatasan. Karena kita tahu bahwa atlet-atlet NPC ini kan lucu-lucu dia. Kayak Pak Roni ini kan tangan sebelah kanan tidak ada. Nah, kayak Pak Saparudin atau kami bilang Pak Kuntul nih yang perunggu ini, kaki tidak ada. Pak Alip, saudara Alip ini tangan tidak ada, kiri kanan malah. Nah, kemudian salah Kevin Ramadhani yang meraih 3 emas, kakinya pincang. Nah, tapi dengan segala keterbatasan yang mereka miliki justru mereka meraih prestasi. Dan saya bilang kepada mereka tidak gampang untuk bisa sampai ke Papua. Nah, artinya karena kalian atlet lah bisa sampai ke Papua, dan saya pun karena kalian juga bisa sampai ke Papua. Nah, kan kalau tidak ada tujuan susah juga kan kita mau hadir ke daerah-daerah orang kan. Nah, jadi kita tetap selalu support, monitor. Saya tidak segan-segan untuk komunikasi, WA, chat mereka. Itulah bukti bahwa mereka mendapat perhatian pemerintah. Tentu bangga dong mereka dapat WA dari wakil bupatinya. Jadi seperti itu. Pak, boleh bocor dong Pak, mungkin apresiasi dari Pemkab Kayong Utara untuk kawan-kawan atlet nih apa nih Pak? Insya Allah tahun depan kita akan siapkan bonus. Cuman besarannya tentu akan kita musyawarahkan lah. Karena kan saya juga mesti sampaikan informasi ini kepada Pak Bupati, kepada tim anggaran pemerintah daerah. Nah, untuk tahun ini kan kita ya anggaran sudah close. Baik. Nah, maka tetap tahun yang akan datang. Baik. Salah kita persiapkan. Soal berapa besarannya, yang pasti pemerintah akan siapkan itu, Pemda akan siapkan itu. Biasanya selain dari apresiasi berbentuk material seperti itu, biasanya ada kemudahan-kemudahan bagi mereka, misalnya mewujudkan cita-cita yang mungkin mereka tidak sampaikan seperti itu. Ini kan rata-rata tamat SMA kan. Mungkin Alip tamat misalnya berapa? Ada yang SD tamat. SD. Ada ini agak susah ini kan terjadi kan misalnya honor daerah itu kan. Mereka kayak ada petinju itu oleh Pak Bupati diangkat jadi tenaga honor daerah Satpol PP misalnya. Ada petinju kita Iwan siapa lupa saya namanya. Pokoknya petinju kita berhasil diangkat jadi honor daerah. Nah, permasalahan teman-teman ini kan karena memang rata-rata sekolahnya SD, SMP. Baik, kita minta pendapat Pak. Ini sekalian kita closing statement seperti itu. Mungkin harapan Bapak ke depan dan motivasi Bapak terhadap para atlet. Silakan Pak Roni. Ya, ya mudah-mudahan apa wujudan NPC khusus Kabupaten Kayong Utara, saya sebagai
Ketua Pengcap berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kayong Utara, masyarakat Kayong Utara telah mendoakan kami sudah memprestasi untuk kawan-kawan khusus Kabupaten Kayong Utara. Alhamdulillah saat ini khusus Kabupaten Kayong Utara medalinya 3 emas, 2 perunggu. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kayong Utara, khususnya kepada Pak Wakil Kabupaten Kayong Utara sudah merepot, sudah memberi support untuk kami di Pabel. Itu saja. Baik. Mungkin Pak Wakil, mungkin ada motivasi yang Bapak mungkin dari perolehan medali ini, ternyata orang-orang yang memiliki kekurangan juga bisa berprestasi. Mungkin bisa sampaikan kepada anak-anak Kayong Utara yang saat ini mungkin mereka lagi terjatuh, misalnya lagi perlu motivasi, lagi putus asa misalnya. Nah, mungkin ada hal yang Bapak sampaikan, Pak, dari prestasi yang kita raih. Atas nama pemerintah Kabupaten Kayong Utara, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan teman-teman atlet defabel, saudara Kevin Ramadhani 3 emas, saudara Alip 1 perunggu, dan saudara Saparudin 1 perunggu. Dan prestasi ini tentu membanggakan Kabupaten Kayong Utara, mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi kebanggaan kita semua. Kepada yang belum berhasil, kegagalan adalah kemalangan yang tertunda. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah pertanyakan, jangan pernah sesali apa yang telah hilang darimu, tapi syukuri apa yang masih tersisa. Karena itu, raih prestasi dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Baik. Cukup, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil. Wakilnya, sama-sama. Pak Roni. Sukses selalu Pak untuk Kayong Utara. Baik, demikian inspirasi Kalimantan Barat pada saat ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kayong Utara dan juga pengurus NPC Kabupaten Kayong Utara tadi, sebenarnya kekurangan kita miliki tidak membuat kita tidak bisa sukses ya dari orang lain seperti itu. Ini membuktikan bahwa orang memiliki kekurangan secara fisik sekalipun mereka juga bisa bersaing dan berprestasi di tingkat nasional untuk mengharumkan nama daerah. Mudah-mudahan melalui inspirasi Kalimantan Barat pada saat ini bisa menjadi motivasi bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin putus asa ya di bidang apapun saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan tentunya Anda tetap bisa mendukung kami ya. Silahkan Anda menekan tombol lonceng ya untuk mengupdate informasi-informasi terbaru dari Inspirasi Kalimantan Barat dan juga mengklik tombol subscribe ya untuk mendukung Inspirasi Kalpari ini. Sebarkan ke masyarakat, sebarkan ke saudara-saudara Anda yang saat ini mungkin putus asa ya, agar mereka melihat dari kekurangan ini bisa memberikan warna dan cahaya untuk masa depan kita yang lebih baik. Demikian sahabat Inspirasi Kalimantan Barat dari Kalimantan Barat untuk Indonesia. Cracky.